Shalom keluarga saat teduh. Tidak pernah jemu kita selalu ketemu dalam hadirat Tuhan. Hari ini pasti ada perkara-perkara baru, ada berkat Tuhan yang dicurahkan atas kehidupan setiap kita. Dan saya bacakan kesaksian seperti biasanya untuk mendatangkan berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Frisky, Shalom Pastor Philip dan tim. Terima kasih untuk pelayanan dan pemulihan di saat teduh bersama tanggal 22 Juni. Jujur saya orang yang sudah lama jatuh akibat terlalu percaya diri. 2016 di saat saya pikir punya segalanya, tiba-tiba dengan sekejap mata semuanya hilang. Dan itu adalah pukulan terbesar saya. Saya tinggalkan CG karena saya pikir Tuhan sudah marah ke saya. Meninggalkan pengembalaan di gereja ini ya berarti. Tapi bulan ini saya tergerak untuk mengikuti saat teduh bersama. Dan jujur satu persatu hati saya diubahkan. Udah lama air mata tidak menetes dari mata saya ini. Tapi acara ini menjamah hati saya untuk bangkit karena Tuhan masih mengasihi saya. Puji Tuhan, Yesus baik. Mujizat nggak harus selalu dalam wujud sesuatu yang material atau bahkan kesembuhan jasmani. Tapi ketika ada satu domba yang tersesat hilang, lalu kembali pulang, seperti anak si bungsu itu, ini adalah sesuatu yang kita rayakan forever and evermore. Terima kasih sudah kembali, senang sekali melihat domba-domba yang sudah lari jauh dari Tuhan, dijemput oleh Tuhan pulang, dijamah hatinya dan dipulihkan. Praise the Lord, lebih banyak lagi hari ini pasti. Pauline, Shalom keluarga saat teduh bersama. Saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan, sejak Jakarta mulai normal lagi, mulai macet dan ramai, saya mengalami sindrom ketakutan dan gelisah. Perasaan ketakutan dan gelisah muncul di setiap perjalanan saya pulang. Saya merasakan sesak di dada dan kaki terasa lemas, saya sempat berpikir untuk berhenti bekerja saja. Saya berdoa minta Tuhan pulihkan sampai saya mendengar saat teduh bersama yang berjudul Jangan Putus Asa. Pastor berkata jangan pernah menyerah pada keadaan apapun. Saya langsung menangis karena saya punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah hidupku. Firman Tuhan itu menyentuh hati saya dan mulai saat itu saya belajar untuk menerima keadaan saya. Mulai saat itu juga Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera di saat saya mengemudi. Puji Tuhan saya sudah pulih dan dikuatkan lewat firman. Terima kasih pastor dan tim. Semoga kesaksian saya bisa menguatkan keluarga saat teduh bersama yang mengalami keadaan seperti saya. Amin. Ya memang Tuhan yang tahu kedalaman hati kita, pergumulan setiap kita siapa yang bisa duga. Ternyata kalau jiwa itu gelisah, sama aja seperti badan kita sakit. Puji Tuhan untuk setiap belenggu, orang yang dikeluarkan dari penjara jiwanya. Saya percaya hari ini saya imani setiap kita akan memperoleh damai sejahtera, sukacita akan kembali. Amin. Bennett Mivantara. Saya ingin bersaksi tentang mujizat kesembuhan. Saya selalu ikut saat teduh bersama. Pada 4 Mei 2022, saya mengikuti ibadah ini. Di akhir acara pada sesi doa, Pastor Philip berkata, ada seorang yang sakit mah dan selalu khawatir akan perjalanan hidup yang dia jalani. Dan secara tiba-tiba juga hati saya langsung bergejolak, saya nggak mengerti. Saat pastor bilang kesembuhan sedang terjadi, seketika itu saya menangis dan mengimani. Bahwa doa tersebut untuk saya, serasa ada denyutan di perut saya yakin sesaat itu juga tangan Tuhan sedang bekerja untuk menyembuhkan penyakit yang sudah bertahun-tahun saya idap atau derita. Puji Tuhan, saat ini sudah banyak sekali perubahan kesembuhan pada tubuhku. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Terima kasih pastor dan tim. Praise the Lord. Haleluya. Apapun jadi masalah kita, ingatlah waktu kita masuk hadirat Tuhan. Tuhan mengucapkan berkat atas hidupmu dan hidupku. Siap untuk menerima hadirat Allah? Hadiratnya akan semakin bertambah dalam diri orang yang percaya, yang haus dan yang lapar akan kehadiran Tuhan. Dan hari ini kita dipimpin langsung oleh teman yang sangat, such a dear couple friend. Pastor Robert dan Ibu Lea, silakan memimpin kami, kita semua dalam hadirat Allah. Mari kita buka hati kita biar Roh Kudus bekerja ya, dalam hidup kita dimanapun Anda berada. Mari katakan sama-sama saudara, nyanyikan lagu ini. Ya Roh Kudus, Haleluya. ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus.
Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ini doa kami Roh Kudus. Kami haus akan Kau Tuhan. Puaskan kerinduan kami ya Bapa. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkah kami, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Sama-sama kita katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan.
nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita sembah ya saudara, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Uralaba shandia ralaba sandala. Haleluya. Iralaba shandabaralaba. Inilah deklarasi kami Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan atas bangsa ini. Haleluya, haleluya. Dalam asanda baralaba ya kiralaba shandabaralaba. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Ya Tuhan. Sujud menyembah dalam hadirat-Mu Bapa. Doa kami biarlah belas kasihan-Mu mengalir dalam hidup kami. Untuk melihat negeri kami dilawat oleh Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dan indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan.
sama-sama katakan, biar belas kasihan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh negeri ini doa kami Tuhan. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi oleh api kemuliaan-Mu. Revival Tuhan terjadi. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Katakan sama-sama, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yang sudah bisa berbahasa roh atau berbahasa lidah, mari kita bersyafaat. Biarkan Roh-Mu bersyafaat bagi bangsa dan negara, bagi hidup kita. Mari kita semuanya angkat suara dan sembah Dia. Haleluya. Sampaikan pengajaran serta nubuatan agar rambu firman tertancap dengan sangat-sangat kuat. Dan ada arahan dari Tuhan secara profetik. Roh Kudus menuntun kami, menuntun kita semuanya untuk mengerti rencana-Mu yang ajaib. Sampaikan sabda-Mu Tuhan, beritakan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Live hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi saya tahu saat teduh bersama ini ditonton bukan hanya oleh orang Indonesia, tapi yang juga berbahasa Melayu, orang-orang Malaysia juga menyaksikannya. Saya percaya tema hari ini akan sangat relevan buat setiap bangsa dan negara. Karena firman Tuhan itu untuk semua orang, tidak hanya untuk nasionalitas tertentu. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan yang disertai hari ini, saya rasakan ada roh nubuatan untuk kita semua. Ini juga semacam kebaktian doa. Waktu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, itu juga perintah Allah. Bukankah firman Tuhan di Perjanjian Baru mengatakan, doakan pemerintahan, doakan negara, doakan bangsamu. Mengapa begitu? Karena sejahtera negeri adalah sejahtera kita. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan saat ini di Imamat pasal 26 ayat 7-13. Saya beri judul, Kuucapkan berkat atas negeriku. Please jangan buat lelucon tentang negara sendiri, ya, atau yang sifatnya merendahkan, karena kita ini mouthpiece atau jubirnya Tuhan. Apa yang kita katakan itu ada kuasa. Perkataan kita itu tersimpan, terkandung di dalamnya nubuatan.
Kita nggak boleh sembarangan. Umat Israel itu bangsa pilihan. Apa yang terjadi ketika mereka berkata, wah, tanah Kanaan besar, di dalamnya ada kaum raksasa. Kami ini belalang saja, pasti mati diinjak mereka. Tuhan genapi perkataan mereka sekalipun negatif. Tuhan bilang begini, terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena imanmu itu pengakuanmu. Pengakuanmu itu imanmu. Matilah mereka 40 tahun di padang gurun, sisa Kaleb dan Yosua. Jangan sampai kita begitu ya. Mari kita ucapkan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang bukan hanya positif ya. Yang mengucapkan dan mengakui janji-janji Tuhan. Sebab mulut kita itu penuh kuasa. Di setiap negara di mana kita ditempatkan, anak-anak Tuhan adalah imamat. Tolong diingat. Sekarang kita membaca ayatnya langsung. Ayat yang ke-7-13. Saya bacakan. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Jangan lupa untuk mendoakan di mana Anda ditempatkan, termasuk di negeri orang. Sebab sejahtera negeri itu adalah sejahteramu. Sekali lagi, keluarga Saat Teduh ini terpencar di keempat mata angin. Keempat jurusan. Ada di benua Eropa, ada juga yang dari Timur Tengah, ada yang di Amerika, di mana-mana. Ya, doakan, karena itu perintah Tuhan. Apalagi kalau itu adalah bangsa sendiri. Jangan lupa untuk mendoakan negeri. Dan waktu kita mendoakan itu, kita sendiri pun akan mendapat berkat. Sekali lagi karena sejahteranya adalah sejahtera kita. Berarti waktu kita memberkati atau mengucapkan berkat atas bangsa kita sendiri kan bagian dari bangsa itu. Jadi otomatis kita pun dapat perjanjian itu dengan Tuhan. We are part of the covenant of peace. Kita mengambil bagian dalam perjanjian damai Tuhan ketika kita berdoa dan bersyafaat. Saya percaya hari ini semua perkataan berkat Tuhan ini akan kena ke kehidupan kita dulu. Ini adalah ucapan berkat di kitab Imamat. Di dalam ucapan berkat itu terkandung semua janji Tuhan. Dan kita lihat, saya dapat rema ayat 7 sampai ayat yang ke-13 yang kita baca tadi. Ini adalah berkat-berkat yang harus kita ucapkan hari ini di saat teduh bersama waktu kita berdoa untuk negeri. Dan berkat-berkat ini juga untuk Anda secara individu per family. Kamu akan mengejar musuhmu. Wow. Janji kemenangan ya kan? Dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Tapi ingat hari ini di perjanjian baru peperangan kita bukan melawan darah dan daging tapi melawan roh-roh jahat di udara. Kuasa iblis dikalahkan, rancangan setan dibatalkan. Berarti kita akan menang. Lebih dari pemenang. Kamu akan kejar musuhmu. Mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Kita bukan menjadi bangsa yang kalah. Bangsa kita akan naik derajatnya karena ada orang-orang yang bersyafaat. Karena ada orang-orang benar di Sodom dan Gomora, Tuhan tidak akan bakar tempat itu. Sayangnya memang tidak cukup. Tidak cukup banyak orang benar di sana. Hanya Lot saja. Lihat itu, kita bisa jadi berkat. Tapi ucapan berkat ini juga untuk kita. Berarti secara pribadi masing-masing kita boleh klaim kemenangan dari Tuhan. Tuhan, aku akan berhasil mengejar musuhku. Asal jangan sampai kita memusuhi Tuhan. Karena Tuhan itu kalau di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi kalau Tuhan menerkam kita seperti singa, siapa bisa melepaskan? Pastikan bahwa kita tidak di sisi buruknya. Tidak di sisi buruk atau tidak di sisi bermusuhan dengan Tuhan.
Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Amin, amin Tuhan. Untukku, untuk pekerjaanku, untuk keluargaku, untuk kesehatanku, untuk pelayananku. Aku percaya Tuhan, untuk fisik yang kau berikan kepada diriku. Aku percaya Tuhan, setiap senjata ditempa melawanku tidak akan berhasil. Malah menjadi peluru keberhasilanku. Seperti orang melenturkan busur panah untuk memanah Anda, tapi panahnya itu justru masuk ke tabung Anda, menjadi busur panahmu. Menjadi anak panahmu maksudnya. Wow, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu dikalahkan. Tuhan tidak menyerahkan kita ke tangan musuh kita. Ketakutan kita tidak akan terjadi. Kekhawatiran kita tidak berfondasi. Tidak dibiarkan selama-lamanya kaki orang benar itu goyah. Karena Allah kita yang menjaga kita tidak pernah tertidur atau terlelap. Mari kita semua optimis. Jangan pesimis gitu. Jangan negatif. Kita tidak punya Allah yang negatif soalnya. Dan kita juga tidak punya Mesias yang pesimis. Kita punya Kristus yang selalu optimis. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Dia yang membela segala perkara, tiada yang sulit bagi dirinya. Lihat ayat 8. Janji apa yang dikandung untuk hidup kita, dan hari ini kita doakan untuk bangsa kita. Kita doakan untuk negeri, dan termasuk khususnya hari ini di hari kemerdekaan RI. Kita doakan untuk Indonesia tercinta. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Hah? Nggak masuk akal ini kalau dimasukkan dalam oktagon, dalam suatu sangkar tinju, ring tinju, atau kalau ada perlombaan fighting yang bebas, mana bisa 5 kalahkan 100. Ini kan kekuatan superhuman, tapi ya itu, firman Tuhan nggak berdusta. Coba baca dulu, 5 orang dari antaramu kejar 100. Nah kalau 100 berapa orang ya yang kita kejar? Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. 1 laksa itu 10.000. Jadi 5 orang kejar 100, 100 kejar 10.000. Coba tulis 5.2 100. 100.2 10K atau 10.000. Ini yang saya sebut exponential growth. Ini yang saya sebut kemenangan yang victorious, miraculous victory, atau kemenangan yang ajaib dan pertumbuhan yang supranatural atau eksponensial. Ini hitungannya bukan tambah-tambahan, bahkan bukan kali-kalian, juga enggak lebih dari derajat-derajatan, 2 pangkat 2 dan sebagainya. Ini 5, 100, 110.000. Udah nggak ada teorinya kalau Allah bekerja. Saya ingin Anda dan saya untuk memahami sesuatu di sini. Tulis dulu berkat apa yang kita bisa klaim hari ini. Saya merasakan ada sebuah nubuatan untuk bangsa negeri kita, tapi juga untuk hidup kita masing-masing. Saya percaya apa yang kita ucapkan berkat atas negara, atas negeri kita, atas bangsa kita. Ya, saya percaya pedang itu bermata 2, itu juga akan kena ke kita. Siapa ucapkan berkat diberkati, siapa mengutuki dia akan terkutuk. Ucapkan berkat untuk negeri, sebab itu perintah Allah. Berkat kemenangan yang pertama adalah berkat kemenangan dan pertumbuhan yang ajaib. Catat baik-baik. Kita boleh klaim ini bagi bangsa kita, tapi kita juga boleh klaim ini untuk hidup kita. Lord, oh Lord, Tuhan, Tuhan, aku berdoa, apa yang kutabur itu kembali 100 kali ganda. Ini bukan Injil kemakmuran atau gospel yang sifatnya prosperity, bukan. Ini bicara tentang iman pada Allah yang besar. Saya percaya apa yang kita taburkan itu nggak akan 1 benih kembali 1 biji. Bahkan ketika Tuhan pindahkan 1 talenta itu kepada orang yang punya 5 talenta dan mengerjakan, coba Anda lihat, yang 5 talenta itu menjadi 10 kota Tuhan berikan. 5 talenta nggak kembali jadi 5 talenta, dia kerjakan menjadi 10, Tuhan kasih dia 10 kota. Itu eksponensial, itu kepercayaan. Ini bukan zamannya lagi iman itu pas-pasan. Ya, iman jangan pas-pasan. Ayo kita berkata dengan segenap hati hari ini. Mari kita beriman sama Tuhan seperti Yosua dan Kaleb dan berkata, kita akan telan mereka. Mereka bukan berkata, kita akan menangnya itu draw atau menang tipis saja. Atau kita itu imbang. Enggak. Kalau mau menang, lebih dari pemenang. Enggak ada namanya dalam Tuhan itu menangnya itu just right. Menangnya itu nyaris. Enggak ada. Dalam Kristus, karena urapan datangnya dari Dia, bukan gagah perkasa, tapi oleh karena rohnya. Kalau kita menang di dalam Tuhan, itu selalu lebih dari pemenang.
Sampai ada kembaliannya bisa buat orang lain menang. Jadi bukan hanya kau sendiri yang menang. Luar biasa. Berarti Tuhan kita itu mampu. Tuhan kita itu sanggup. Dan limpahnya kasih karunia-Nya. Allahku akan mencukupkan semua yang kau perlukan dalam kekayaan dan kemuliaan serta kelimpahannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya ingin sekali untuk kita melihat bahwa di dalam Tuhan, dalam dunianya Kristus, ada yang namanya dunia eksponensial. Mari kita jangan punya iman itu hanya iman yang kerdil terus. Jangan punya iman yang sebesar biji sesawi. Itu boleh untuk takaran mulai. Tapi kalau iman itu bertumbuh, dia akan menjadi tanam-tanaman yang paling besar seperti pohon sesawi itu. Di mana nanti di rantingnya burung-burung bersarang. Dan di bawah shade atau di bawah bayangan daripada pohon tersebut, ya di bawah rimbunnya itu tidur binatang-binatang besar. Saya ingin sekali untuk mendorong kita semua. Jangan jadikan biji sesawi standar kita. Biji sesawi adalah garis startnya. Let's have a real faith. Let's have great faith in the Lord. Mari kita punya iman yang besar di dalam Allah yang besar pula. Berkat kemenangan yang ajaib. Bukan kemenangan yang pas-pasan. Pertumbuhan yang eksponensial atau supranatural. Believe that for your career. Percaya itu karir Anda. Percayalah untuk anak-anak Anda. Percayalah untuk ministry Anda. Di sini juga jemaat Gereja Mawar Sharon tercinta. Percayalah untuk CG-mu. Untuk cell group atau connect group kelompok sel Anda. Kalau saya dipercaya Tuhan 12 orang misalnya. 12 itu banyak. Ya, 12 itu sudah melebihi standar satu sel grup di gereja kita. Ya. Kalau saya dapat 12 orang, saya nggak akan lihat mereka sebagai 12 jemaat. Saya akan melihat mereka sebagai 12 pemimpin, 12 rasul nantinya. Mereka adalah murid. 12 ini minus 1 aja 11 goncangkan dunia kok. Kalau Anda pelajari cerita para rasul itu dahsyat sekali. Yang ini Thomas berakhir di India, masing-masing menggoncang setiap benua. Wow, jangan remehkan. Eksponensial. Saya tidak akan pernah melihat satu biji adalah sebagai benih. Saya melihat benih itu sebagai potensi. Bahwa nanti akan ada pohon raksasa karenanya. Do you have that faith? Kalau Anda tidak punya iman itu, emas perak tidak kuberikan padamu malam hari ini. Atau hari ini, sekarang ini kalau Anda lihat rerun. Saya berikan iman. Dalam nama Yesus saya impartasikan dari Tuhan. Oh haleluya. Ini karunia iman. Dari 9 karunia di Korintus itu ada 1 karunia itu. Di situ di atasnya dibangun proyek-proyek besar oleh Tuhan. It's called the gift of faith. Karunia iman. Oh haleluya. Kalau Anda mau minta 1 karunia hari ini. Mintalah karunia iman pada Tuhan. Supaya Anda dan saya jangan pelin-pelan. Ada supernatural growth. Di dalam Kristus terkandung cerita. 5 orang kejar 100 cepek. 100 orang kejar 10.000. Jangan tanya 1.000 kejar berapa. Meledak kalkulatormu. Oh haleluya, merinding saya seperti ini. Saya merasakan there's power. Seperti ada di dalam saya itu ada dunamos. Dinamit kuasa Roh Kudus itu mau meledak keluar. Rasanya mau meledak lumber sampai ke ruang tamu Anda atau ruang TV. Dimanapun Anda menyaksikan ini. Bahkan di mobil on the way pulang. Atau di rumah sakitmu. Bangkit. Dalam nama Yesus. Tuhan menghardik sakit penyakit itu. Go home. Hospital is not for you. Mungkin rumah sakit. Hari ini saya mungkin bagi beberapa orang yang memerlukan kata-kata marifat ini. Izinkan saya bernubuat dengan iman kepada Tuhan untukmu. Rumah sakit bukanlah destinasimu. Tapi dari situ masuk ke rumah sembuh. Be healed in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Ayat yang berikutnya kita lihat ayat ke-9. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ajaiblah Tuhan. Tuhan berkata akan membuat kita beranak cucu bertambah banyak. Tidak ada kemandulan dalam hadirat Tuhan. Tidak ada stagnasi. Ayat 10. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Wow, kok nggak basi ya? Kita ini masih akan makan hasil lama dari panen yang dulu. Gak habis-habis ternyata. Dan hasil lama itu harus kamu keluarkan, akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru.
Saya kalau beli susu, ya, ini susu yang lama, tanggal kadaluarsanya lebih dini, lebih early dibandingkan yang saya beli beberapa hari setelahnya atau 1 minggu. Kalau mau minum, sama-sama masih banyak, saya sarankan minum yang lama dulu. Itu harus dikeluarkan dari kulkas karena ada tanggal jatuh temponya, nanti sudah jadi rusak. Tapi dalam dunia Tuhan tidak ada yang namanya berkat bisa basi. Nggak ada. Makanya kalau kita ucapkan berkat itu nggak pernah kembali sia-sia. Tapi kalau susu, produk dairy, minum dulu. Kalau kita salah, asal ambil, sama-sama masih banyak 1 liter, Anda minum dulu yang baru. Nanti yang baru selesai, yang lama rusak. Mubasir. Kalau yang lama habis dulu belum sempat untuk basi, yang baru masih bisa nunggu. Paham maksud saya? Ini ayat itu artinya begini. Kamu masih akan makan dari hasil lama dan panen yang lampau. Susu yang lama nggak basi-basi, masih terus memberi nutrisi. Dan hasil lamanya itu harus kamu keluarkan. Karena kulkasnya nggak cukup. Tuhan kirim susu-susu baru. Tuhan masih mengirim gandum-gandum dari panen-panen yang baru. Kamu harus simpan di kulkasmu atau lemarimu. Sehingga yang lama harus Anda keluarkan. Jadi di sini coba perhatikan. Yang namanya menerima, begitu rupa berkat itu melimpah ruah. Gak sempat untuk bisa konsumsi, yang baru sudah tiba. Ini kayaknya seperti orang kalau mama lagi kupaskan sesuatu, kepiting misalnya. Ya, kepiting kan susah untuk dikupas, tapi mamanya mahir, kuat lagi. Sehingga anaknya makan itu nggak keburu, kepiting yang dikupas lebih banyak daripada dia mampu menghabiskannya. Allah kita itu kok berkali-kali difitnah ya, Tuhan itu kok sama aku itu nggak sayang lah segala. Sebenarnya kalau kita kenal hati Tuhan itu limpah ruah dengan kasih karunia. Jangan taruh curiga, jangan putus asa, jangan kecewa. Tak ada alasan untuk kita itu kecewa sama Tuhan. Tuhan kita terlalu baik sampai taraf di mana Yesus ajarkan kita harus mencukupkan diri. Kalau Bapa itu memberi itu nggak tahu stop soalnya. Sampai-sampai kita harus berdoa, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Stop already, kulkasku nggak bisa nampung, lemariku penuh. Orang Kristen nggak boleh serakah, anak-anak Tuhan tidak boleh greedy. Ada waktunya kita berkata enough. Apa yang di depan, nggak usah kita menimbun, berikan ke orang lain. Sehingga tangan kita itu nggak pernah begini sama barang. Selalu begitu. Lihat nanti, nggak pernah berhenti aliran Tuhan dalam rumah Anda. Misalkan, saya kasih ilustrasi yang paling gampang, makanan juga nggak akan pernah sepi. Kalau Anda terus seperti 5 roti 2 ikan seperti itu, Tuhan tembus. Tapi orang yang begini akan basi di tangannya, dan yang baru pun tidak akan dihargai. Yang lama berlalu begitu cepatnya. Saya berdoa supaya anak-anak Tuhan tidak pelit, tidak kikir, tidak perhitungan, tidak picik. Makanya itu saya dorong Anda ke poin kedua. Berkat yang kita ucapkan untuk negeri kita, tentunya ini sebuah hint atau sebuah bocoran apa yang perlu kita persiapkan. Kalau di sini ada orang-orang yang mendengarkan saat teduh ini adalah mereka dari golongan decision makers atau orang-orang yang membuat keputusan, baik itu perusahaan atau negarawan dan sebagainya. Jadikan nomor 2 ini sebuah profesi untuk dipertimbangkan. Karena Alkitab mengatakan jangan remehkan nubuatan. Peganglah yang baik, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nubuatan itu juga bisa dari Tuhan, tidak menggantikan fungsi firman. Karena pengajaran itu otoritas. Alkitab itu authority. Nubuatan kayak nggak ada, tetap ini kebenaran. Tapi nubuatan itu arahan-arahan yang dari Tuhan, terkini hari ini sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Jangan remehkan, uji segala sesuatu tapinya, namun peganglah yang baik. Kalau Anda negarawan, kalau Anda adalah decision maker untuk company atau untuk sekelompok orang, kalau Anda berada di posisi pembuat keputusan, jadikan ini strategi dan goalmu nomor 2. Berkat lumbung dan pemimpin-pemimpin yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi saya ulang, berkat lumbung-lumbung dan pemimpin sebanyak-banyaknya. Mari
Di depan itu jangan pikirannya itu hanyalah tuayan atau berangan-angan, andaikan. Jangan. Kalau Anda percaya akan turun hujan setelah 3,5 tahun kemarau, tunjukkan kepercayaanmu jangan hanya dengan berseru-seru, bawa payung waktu keluar rumah. Kalau Anda percaya Indonesia diberkati, Malaysia, Australia, atau di mana Anda ditempatkan, then you prepare your life for it. Dan siapkan hidupmu untuk itu. Janganlah kita punya mentalitas waiting and seeing atau wait and see. Tunggu dan lihat dulu. Orang yang begitu biasanya nanti mati kutu berapa tahun lagi. Selalu lihat keadaan, melihat awan nggak pernah menabur. Saran saya adalah mulai persiapkan diri. Masa pandemi kemarin, ya kan? Contohnya apa yang harus dilakukan? Berbahagialah orang yang selama masa-masa pandemi tersebut mempersiapkan dirinya. Yang nggak bisa belajar bahasa, nambah bahasa. Maksudnya nggak bisa bicara banyak bahasa, mulai nambah bahasa, belajar atau lanjut kuliah, mumpung ada waktu atau pas kerjaannya lagi down. Perbaiki sistemnya dan sebagainya. Jangan pernah menaruh diri di posisi stagnasi, wait and see. Orang begitu nggak akan bisa masuk berkat Tuhan. Nggak bisa. Saya selalu percaya semua setback itu, kemunduran seolah-olah itu setup. Itu persiapan untuk sesuatu yang maju. Nggak boleh lihat lubang donat. Jangan lihat orang enaknya. Tapi lihatlah Kanaan susu dan madu itu. Berkat lumbung dan pemimpin baru sebanyak-banyaknya. Kalau Anda percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Kalau Anda percaya Amerika akan dilawat Tuhan. Kalau Anda percaya Kanada akan dilawat Tuhan. Kalau Anda percaya Eropa akan dilawat Tuhan. Dan persiapkan lumbungnya. Kalau di dalam gereja kita, CG-CG harus selalu dimultiplikasikan. Pemimpin baru diangkat. Sebanyak-banyaknya, sekali lagi kalau saya dikasih 10 orang, saya tidak akan lihat itu sebagai 10 pengikut. Saya akan lihat mereka adalah 10 pra pemimpin. Beda ya, aneh. Bagi sebagian orang, mereka hanya lihat itu lumpur dan tanah. Tapi ada orang tertentu bisa lihat emas di dalamnya, padahal sama coklatnya di mata. Diatur gitu, di tangan satu orang, hanya tempat berdebu, tidak dibuat apa-apa. Sarang lalat lagi. Tapi di tangan orang lain jadi pertambangan. Bedanya di mana? Satu lihat pengikut, satu lihat pemimpin. Satu lihat orang enak raksasa itu, satu lihat Kanaan dan janji Tuhan. Which one are you? Jangan hanya ucapkan berkat, jadi berkat untuk bangsamu. Jadilah begitu. Dan jadilah berbeda mulai hari ini cara Anda memandang kehidupan. Berkat lumbung dan pemimpin sebanyak-banyaknya. Buat buli sebanyak-banyaknya supaya minyak itu mengalir terus. Menurut saya minyak itu nggak perlu berhenti di guci tertentu. Harusnya si janda itu pinjam lebih banyak lagi dari kota lain. Kan itu adalah masa kelaparan bagi seluruh dunia. Kenapa dia puas sampai sana? Harusnya dia pinjam sebanyak-banyaknya. Bukan hanya memberi makan untuk anaknya, atau membayar hutangnya, atau bantu tetangganya. Harusnya bisa menjadi revival seluruh dunia. Kalau semua guci, kan Tuhan berjanji lewat Nabi waktu itu. Di zaman Elia, Elisa selalu ada cerita begini. Bahwa selama masih ada guci, masih ada buli berikutnya, minyak itu nggak akan berhenti mengalir. Hingga buli terakhir. Jangan diakhiri. Harusnya diterusin menjadi sumber minyak untuk seluruh dunia. Coba bayangkan bahan bakar tidak kekurangan. Karena itu, buli harus dibuat sebanyak-banyaknya. Kalau kita percaya, negara kita akan makmur. Kalau kita percaya, hidup kita akan diberkati. Persiapkan diri, jangan mengeluh dan gigi jari dan berkata, wait and see. Jangan lihat dulu baru percaya. Percaya dulu dan siapkan diri. Hujan itu dari Tuhan, payung dari dirimu. Amin. Saya kasih sedikit, saya rasakan roh nubuatan. Saya cerita-cerita sedikit hasil doa ya. Ini semuanya perlu diuji tentunya. Dan ini khususnya untuk Indonesia. Jadi misalkan yang di negeri jiran. Kalau yang di Malaysia, di negara lain, ambil prinsipnya aja, pegang yang baik. Saya percaya pasti setiap firman itu, termasuk nubuatan itu akan bermata dua. Pasti ada sesuatu yang kita bisa ambil dari itu. Tapi untuk Indonesia saya merasakan kayak seperti sekarang 2022 ini, di gereja kita, Gereja Mawar Sharon, adalah tahun mimpi dan penglihatan. Kenapa? Saya dorong jemaat untuk tidak menunggu keadaan. Bermimpi dulu, optimis dulu. Berharap sama Tuhan. Melihat dengan mata iman. Saya merasakan tahun depan adalah tahun seputar menabur dengan air mata.
Tahun depan adalah tahun kita harus extraordinary doa. Doanya itu luar biasa. Jangan biasa-biasa jadi orang. Sebab orang yang berdoa nanti akan menuai, yang menabur akan menuai, yang tidak menabur tidak akan menuai. Dan tahun depan ini sangat penting sekali untuk kita menabur doa. Tahun 2023. Karena ini tahun peperangan rohani. Sebab akan terjadi banyak pergeseran. Di tahun 2024 saya merasakan seperti ada great shifting. Jangan terkejut, di setiap sektor, setiap bidang akan terjadi perubahan besar. Misalnya di dunia ekonomi atau ekonomi bangsa. Jangan terkejut, kita akan melihat. Kita mungkin akan melihat gitu aja, memberikan kesempatan untuk yang lainnya bisa mendoakan dan menguji dulu. Sangat mungkin untuk melihat orang kaya lama menjadi orang miskin baru. Atau orang miskin lama akan menjadi orang kaya baru. Ini kalau bicara dalam bidang ekonomi. Demikian pula dalam gereja, kerohanian, Anda akan kaget. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian, yang di belakang-belakang sana, tiba-tiba majunya pesat, dipakai Tuhan luar biasa. Jangan merasa hebat. Gak ada juara satu itu dalam kerajaan Tuhan. Yang ada hanyalah orang yang terus maju. Kalau Anda sudah di depan seperti Elia, lari lebih kencang dari Ahab. Ahab itu mentang-mentang naik kereta. Tapi Elia dapat makanan dari Tuhan, dari gagak segala. Dia lari lebih cepat. Dan kalau dia lari, dia nggak pernah slow down. Dia di belakang, dia lari mendahului hujan. Nggak ada orang juara pertama itu, nggak ada ranking 1. Yang ada hanyalah orang yang mau terus maju. Jangan kaget 2024, belum lagi nanti pada waktu itu akan ada pemilihan dan sebagainya. Kita harus doa untuk yang terbaik dari Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebut negaramu di situ seperti yang kau kehendaki. 2025 yang saya dapatkan adalah apapun Indonesia akan mudah terjual, maksudnya apapun Indonesia akan laku di dunia. Jangan kaget nanti ya, kita selama ini kira bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. You be very surprised bahwa ternyata rumput kita sama hijaunya. Ini kalau untuk Indonesia ya, saya dapatkan nubuatan seperti itu yang saya terus sampai hari ini uji dan doakan. Jadi nanti ya, produk-produk kita nggak akan kalah. Ekspor-ekspor akan diberkati oleh Tuhan. Nanti jangan kaget salah satu kopi terbaik itu Indonesia. Produk kecantikan nanti yang nggak pernah terdengar, brand tertentu itu dari Indo laku, dari Indonesia. Di mana-mana, ekspornya jalan, dipakai Tuhan. Makanya itu orang-orang Indonesia, saya bicara pada Indonesia di hari kita merayakan kemerdekaan kita, nggak boleh kita bermental kalah. Belajar bahasa, perbaiki sifat, karakter kita, tapi nggak bisa dimulai tanpa Kristus, harus dalam Kristus dulu. Kita persiapkan diri, kalau bisa punya pendidikan yang lebih tinggi, kenapa tidak? Jangan hanya suntik ke gaya hidup, tapi ilmu pengetahuan. Tapi lebih penting dari itu semuanya adalah sifat. Sifat atau karakter Kristus itulah yang menjamin kehidupan kita. Buat apa orang pinter tapi licik? Buat apa orang yang smart tapi curang? Buat apa orang yang jenius tapi jahat? Semua harus dimulai dalam Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan. Kita persiapkan diri kita. Kita bisa maju. Ya, itu kira-kira yang saya dapatkan waktu dalam doa-doa pribadi saya. Dalam hal ini kita perlu uji dan pegang yang baik. Semoga itu bisa menjadi semacam rambu ekstra, sebuah arahan, ekspektasi. Apa yang patut kita persiapkan hingga kita tuh ready. Hingga kita ready. Yang pasti apapun nubuatan bisa nggak presisi. Tapi buah nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya, alias penyertaan Tuhan itu nggak jauh dari iman. Jadi kalau kita beriman, bukankah itu baik dan benar? Bukankah itu indah? Nggak akan jauh dari itu, Tuhan akan bekerja dahsyat di hidupmu. Ucapkan berkat atas negerimu, dan jadilah berkat dulu. Kita lihat lagi beberapa ayat terakhir, lalu dengan ini saya selesai. Ayat 11, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. This is beautiful. Dan hatiku nggak akan muak melihat kamu. Tuhan akan letakkan kemah sucinya loh. Tabernakel itu hadirat Allah. Di perjanjian lama, perjanjian baru, memang bukan sesuatu. Tuhan nggak kelihatan, tetapi di sini janji bahwa hadirat Tuhan akan increase di negeri.
Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang ada di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Poin ketiga, kuucapkan berkat atas negeriku. Berkat apa yang patut kita kejar dengan segenap hati, dan segalanya adalah berkat hadirat Tuhan yang memerdekakan dari kutuk dosa. Dari ayat-ayat yang saya bacakan ini, ucapan berkat dari Musa, saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa there will be a great increase. Setelah hari ini akan ada suatu peningkatan yang dahsyat akan hadirat Tuhan di gerejanya di negara kita. Melalui gerejanya akan ada peningkatan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan nggak bisa bertambah, namanya hadir ya Tuhan kan satu. Tapi maksudnya pernyataan hadirat Allah itu akan bertambah. Tuhan bisa maha hadir, tapi kehadirannya disembunyikan. Tuhan hadir di dalam setiap diri seorang believer, di dalam diri setiap orang percaya, itu indwelling presence. Tapi ada yang namanya revealed presence atau hadirat yang dinyatakan. Seperti di battle ketika ketemu sama Yakub, ketika semak belukar sama Musa. Seperti sama Paulus ketika lihat terang itu. Ada increase revealed presence atau hadirat Allah yang dinyatakan, dan itu akan semakin menjadi-jadi sejak kita berdoa hari ini. Mari kita imani tahun-tahun ke depan, gerejanya akan semakin menyala dan Injil akan diberitakan ke seluruh dunia lewat negara kita, termasuk Indonesia. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini saya nyanyikan dulu waktu saya masih mahasiswa di Kanada. Membuat saya nangis-nangis waktu mendoakan Indonesia. Saya nggak ngerti ternyata hari ini. Bukan hanya, saya kira kita hanya datang ke Indonesia waktu saya pulang setelah saya lulus kuliah. Saya kira saya akan memberkati Indonesia. Ternyata berkat Tuhan itu tidak pernah melewatkan dulu orang-orang yang rindu jadi berkat. Oh, I owe it all to Jesus. Saya berutang semua bagi kepada Yesus Kristus. 3 hal ini kita ucapkan untuk negeri kita. Berkat kemenangan dan pertumbuhan yang ajaib. 2, berkat lumbung dan pemimpin sebanyak-banyaknya. 3, berkat hadirat Tuhan yang memerdekakan dari kutuk dosa. Kutuk dikalahkan, kutuk diangkat, sehingga tanah tidak lagi menjadi tanah besi, langit tidak lagi menjadi langit tembaga. Keringat tidak jatuh ke sana sia-sia, kutuk Adam dan Hawa tidak ada. Di mana di tempat itu, di atas tanah itu berdiri orang benar seperti kita. Kutuk itu dilenyapkan oleh karena kuk dan hadirat Allah, oleh karena urapan. Haleluya. Kami berkumpul, Tuhan, di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Mari genapi firman-Mu. Genapi firman-Mu. Jadikanku Allahmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, minta Tuhan gerakkan iman. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa, haleluya. Biar belas
kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa, mari kita bersiap-siap untuk berdoa syafaat. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan. Sampai seluruh negeri ini, dimanapun Tuhan menempatkan-Mu, di luar negeri atau dari bangsa manapun, sampai seluruh negeri ini, sebutkan itu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini. Jadikan kami berkat sampai ke ujung dunia, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Saya tergerak untuk melakukan sesuatu. Biasanya live chat atau komentar yang diisi dengan permohonan doa. Kali ini jangan berdoa bagi dirimu. Percayalah, kalau kita jadi berkat dulu, berkat itu kena ke kita juga. Tapi kalau kita goalnya hanya untuk diberkati, ya diberkati mungkin, tetapi berhenti di situ, nggak langganan. Ya, lebih baik jadi berkat, terlebih diberkati memberi daripada menerima, sebab orang yang memberi akan menerima. Ucapkan berkat atas negara atau negeri di mana Anda berada. Ucapkan berkat. Apa yang Anda mau ucapkan? Hari ini temanya, ku ucapkan berkat atas negeriku. Bilang begini di komentar, ku ucapkan berkat atas sebut di mana Anda berasal atau di mana Tuhan tempatkan. Kalau orang Indonesia di luar negeri, diaspora, sebut dulu, ku ucapkan berkat atas Indonesia dan Amerika di mana saya tinggal sekarang. Kalau Anda bukan orang Indonesia, ucapkan berkat atas negara mana, misalnya Malaysia. Lalu tulis harapanmu, saya berdoa agar bla bla bla, lanjutkan. Dan saya akan bawa, kita sama-sama bawa ini ke hadapan Tuhan. Bahkan nanti setelah kita berpisah saat teduh bersama kali ini terus jalan. Pendoa terus akan sembahyang juga bersyafaat bersama dengan Anda. Tidak berhenti sampai sini. Kita akan terus berdoa dan ucapkan berkat atas negeri kita. Cepat dicatat semuanya, dikirimkan, dan sekarang ulurkan tangan. Mari kita sama-sama memberkati. Tuhan, hamba-Mu berkati di dalam nama Yesus. Sebab ya Tuhan, sejahtera negara, negeri di mana kami ditempatkan adalah sejahtera kami. Hamba ucapkan berkat pertama-tama untuk Indonesia, di mana saat teduh bersama ini berasal ya Tuhan.
Dan kami berdoa juga ucapkan berkat atas kota kami. Masing-masing kota sebutkan sendiri masing-masing saudaraku. Tuhan mendengar-Mu, kuucapkan berkat atas Jakarta. Kuucapkan berkat atas Surabaya, atas Medan, bahkan atas luar negeri semua yang di sana, atas Melbourne, atas Sydney, atas New York, atas Rotterdam, atas semua ya Tuhan di mana ditemukan keluarga Saat Teduh yang menjadi berkat di situ. Kuucapkan berkat ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa agar di negeri kami ya Tuhan Yesus ada kemenangan yang ajaib ya Tuhan. Di negeri kami ada pertumbuhan ilahi. Di negeri kami ya Tuhan Yesus ada lumbung-lumbung baru yang lama pun tidak akan basi. Kami berdoa untuk keawetan dari Kristus. Kuucapkan berkat ya Tuhan atas pemimpin-pemimpin baru regenerasi, baik konteksnya itu gereja, pelayanan, perusahaan, keluarga, atau perusahaan secara profesional. Atau apapun ya Tuhan yang kami kerjakan, hamba berdoa muncul tunas-tunas yang baru dari Kristus di bawah kepemimpinan setiap orang. Lebih dari itu Tuhan, biar hadirat-Mu semakin nyata dalam gereja-Mu. Yang kumaksudkan dalam gereja bukan berarti selalu berada di dalam gedung. Gereja itu kami di dalam diri orang percaya terutama. Meningkat pernyataan hadirat Allah. Hamba berdoa Tuhan sembuhkan yang sakit. Tanda heran dan mujizat ya Tuhan menyertai pelayanan kita. Termasuk Saat Teduh bersama. Heal the sick today. Even though sekalipun ya Tuhan tidak kusebut satu persatu penyakit mereka. Heal them I pray. Tuhan Yesus, Engkau menyuruh murid-murid-Mu masuk kota, mentahirkan yang kusta, bangkitkan orang mati. That's what we want to do. Itu yang kami mau lakukan. Be healed, sembuhkan dalam nama Yesus. Dan setiap pergumulan hamba berdoa, Allah yang membelah Laut Merah, Allahnya Musa, Allahnya kami juga, belahlah laut di depan kami. Bagi orang-orang yang Kau sertai. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, nyanyikan bersama, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita terima berkat bersama-sama di hadapan Tuhan. Berkat dari Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai setiap orang yang menaruh percaya pada Kristus. Diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, dan buah kandunganmu. Tuhan menyertai keluarga Saat Teduh. Love you so much. Jesus loves us. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amen. Bye-bye.